Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robiatul Aulia, NPM 121-2020-017, kelas akuntansi malam Universitas Yarsi. Di sini saya akan melakukan penyembuhan pada data hetero dan autokorelasi. Di sini saya pakai SPSS versi 25. Yang pertama, ini kita akan hapus datanya. Oke, setelah itu kita geser company-nya, lalu pertama kita ke analyze, lalu kita ke regression, linear. Setelah itu dependennya kita masukin Y1, independennya kita masukin X2 dan X3. Lalu pada save kita checklist standarisnya, lalu klik continue dan kita klik OK. Oke, setelah itu kita masuk lagi ke datanya. Di sini sudah muncul res satunya. Sekarang kita masuk ke transform complete variable. Lalu pada target variabelnya ini kita bisa masukin ABS res 1. Lalu naiknya ini kita bisa masukin standarisnya itu masukin ABS, lalu kita masukin standarisnya. Setelah itu klik OK. Oke, sekarang kita akan uji heteronya. Yang pertama kita ke analyze, lalu kita ke regression linear. Setelah itu untuk dependennya kita bisa masukin ABS res satunya. Lalu kita ke plot. Untuk di Y-nya ini kita bisa masukin spreadsheet dan X kita bisa masukin ZIPRED. Lalu kita klik continue. Lalu di save, kita unchecklist, unstandaris dan include-nya, kita continue dan kita klik OK. Kita tunggu sebentar. Oke. Pada koefisien pada X2 di SIG-nya ini dia 0,19 yang artinya di bawah 0,05. Lalu di sini X3-nya kita bisa lihat dia 0,890 yang artinya di atas 0,05. Nah, data yang baik itu di atas 0,05, maka kita bisa lihat di X2-nya itu dia akan di bawah 0,05. Maka kita harus sembuhkan variabel pada X2 ini. Nah, selanjutnya kita lihat pada grafik X2 ini, apakah terdapat data tinggi atau terlalu rendah. Yang pertama, kita ke graphs, lalu kita ke legacy dialog, dan kita ke bar, lalu kita pilih simple, lalu kita pilih value of individual, lalu kita ke define, lalu untuk barsnya ini kita masukin X2, lalu kita klik OK. Oke. Setelah itu kita bisa lihat nilai yang paling rendah itu 21 dan dari 56 ke 59. Lalu nilai yang paling tinggi itu dari 37 ke 40. Nah, data ini yang paling tinggi dan paling rendah ini harus dihapuskan karena dia terbebas dari hetero. Oke, selanjutnya kita masuk lagi. Nah, pertama kita harus menghapus data dari 37 ke 40. Oke, kita clear. Setelah itu kita ke 21, kita clear. Lalu kita 56 ke 59, kita clear. Selanjutnya kita akan uji lagi. Yang pertama analyze, lalu regression linear. Untuk ini kita keluarin dan kita masukin Y satunya, lalu kita ke save, kita checklist unstandarsnya dan include-nya. Oke, setelah itu continue dan OK. Lalu kita masuk lagi ke transform compute variable. Lalu di sini kita masukkan ABS res 2-nya, lalu di sini kita keluarin, kita masukin standar res 2-nya, lalu kita klik OK. Selanjutnya kita akan uji hetero. Yang pertama itu kita ke regression, analyze, regression dan linear. Setelah itu dependennya kita keluarin, kita masukin ABS res 2-nya. Oke. Setelah itu di save-nya kita unchecklist lagi pada inputnya, standaris kita unchecklist, nama inputnya kita unchecklist, lalu kita klik continue dan OK. Oke, di sini kita bisa lihat. Nah, di sini kita bisa lihat di X2-nya ini nilainya itu sudah 0,66 yang artinya di atas 0,5 berarti terbebas dari hetero. Selanjutnya
kita akan uji data autokrasi yang datanya itu masih sama seperti hetero. Nah, selanjutnya kita cek apakah data ini terdapat autokorelasi atau tidak. Yang pertama kita ke datanya lagi. Oke, maaf. Nah, yang pertama kita ke datanya lagi. Yang pertama kita ke analyze, lalu kita ke non-parametric test, lalu kita ke regression dialog, dan kita ke runs. Selanjutnya kita bisa masukin standardized 2-nya itu. Oke. Selanjutnya kita klik OK. Oke, kita bisa lihat di run testnya ini untuk di example stick to pilotnya ini nilainya itu 0, yang artinya di bawah 0,05, berarti terjadi autokorelasi. Data yang baik itu di atas 0,05, maka data ini kita harus sembuhkan. Oke, selanjutnya kita masuk lagi ke datanya. Yang pertama kita ke transform, lalu kita ke compute variable. Setelah itu untuk di sini lex y1 kita masukin. Oke, setelah itu di sini juga kita masukin lex y1. Oke. Selanjutnya juga sama seperti tadi, transform compute variable lex x2. Lalu sini kita masukin lagi. Oke. Selanjutnya juga sama, transform compute variable x3. Oke. Nah, mau kasih tahu nih, leg itu untuk mengembalikan variabel baru yang merupakan hasil pengurangan nilai dari sampel I dikurangi sampel I dikurang 1. Oke, selanjutnya kita ke transform, lalu compute variable, lalu di sini kita bisa masukin leg Y1, lalu di sini kita juga masukin leg Y1. Oke, selanjutnya sama seperti itu, transform compute variable lalu x2. Oke. Selanjutnya juga sama, compute variable x3. Oke. Nah, selanjutnya leg itu untuk mengembalikan variabel baru yang merupakan hasil pengurangan nilai dari sampel I dikurangi sampel I dikurang 1. Setelah itu kita ke regression, analyze regression, lalu kita ke linear. Setelah itu kita masukin leg Y1-nya, lalu leg X2 dan leg X3-nya kita masukin. Setelah itu kita ke save, lalu kita checklist standardized dan include-nya, lalu kita klik continue. Oke, setelah itu kita ke transform compute variable, lalu masukin di sini leg res3. Setelah itu di sini kita masukin leg res3-nya. Setelah itu oke. Nah, sekarang kita ke analyze, regression, dan linear. Oke, setelah itu kita masukin standardized-nya sama leg res3-nya. Oke, setelah itu maaf tadi kita ke regression lagi, linear. Oke, setelah itu kita ke save, kita unchecklist standardized-nya, klik continue dan oke. Oke, di sini kita bisa lihat di koefisiennya itu pada leg res3-nya itu di standardized betanya itu terdapat 0,891. Nah, sekarang kita kembali ke datanya. Yang pertama kita ke transform compute variable, lalu kita ke target variable. Di sini pada Y1 kita masukin, lalu di sini Y1 dikurang 0,891 dikali
pada leg Y1. Oke, selanjutnya juga sama kayak tadi, transform complete variable. Di sini X2, lalu di sini juga sama X2 dan ininya X2. Oke, selanjutnya juga sama kayak tadi, transform complete variable. Sini X3 dan di sininya X3. Lalu di sininya kita masukin juga leg X3-nya. Oke. Selanjutnya setelah itu kita akan menguji rantai, tapi sebelum menguji kita harus menguji nilai S2-nya. Yang pertama kita masuk lagi analyze regression lalu linear. Setelah itu kita reset. Nah, untuk dependennya ini, kita masukin Y1 dan independennya ini kita masukin X2 dan X3-nya. Setelah itu kita ke save. Lalu kita checklist standardsnya continue dan kita klik OK. Setelah itu kita akan uji rantaisnya. Yang pertama ke analyze, lalu non-parametric, lalu regresi dan runs. Lalu di sini kita masukin standards yang paling terakhir. Lalu sini kita klik OK. Nah, di sini kita bisa lihat di end part test-nya itu, di example 6 to toilet-nya itu, standar S2-nya itu terdapat 0,810 yang artinya di atas 0,05 sehingga terbebas dari autoklarasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.